Kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa, pekan lalu terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua menghadirkan sejumlah saksi ahli dalam persidangan. Dalam sidang tersebut, ahli kriminologi Muhammad Mustafa menyatakan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati tidak bisa dijadikan motif pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sebab tidak ada bukti-bukti yang mendukung terjadinya pelecehan terhadap istri Verdi Sambo itu. Melihat fakta-fakta persidangan pekan lalu, ahli viktimologi Heru Susetyo mengatakan perkosaan adalah delik material yang harus ada bukti atau fakta hukum yang jelas. Lalu memang sudah ada beberapa ahli yang dihadirkan oleh JPU. Minggu ini rencananya beberapa ahli juga akan dihadirkan oleh terdakwa ya. gitu. Tapi kita berangkat dulu dari apa yang terjadi beberapa waktu lalu, terutama ketika terdakwa PC ini mengaku menjadi korban pemerkosaan. Hal itu juga diungkapkan oleh suaminya Verdi Sambo di luar sidang bahwa ada kata diksi pemerkosaan itu. Istri saya diperkosa oleh Joshua pada saat itu. Itulah yang menjadi dasar yang dilakukan oleh Verdi Sambo untuk membunuh akhirnya Joshua. Kita akan bertanya dulu ke Pak Heru. Pak Heru, kalau dari persidangan, jalannya persidangan, kemudian ada pengakuan sebagai korban perkosaan. Bagaimana melihat hal tersebut dalam sebuah fakta-fakta persidangan? Kira-kira Pak? Baik, terima kasih. Pemerkosaan itu kan suatu delik material yang artinya harus ada dibuktikan, ada korbannya, ada peristiwanya juga. Dan jadi ini harus ada fakta hukumnya, gitu. Bukan sesuatu yang sifatnya menduga-duga, harus jelas ada buktinya. Bagus kalau dibuktikan ada visum, ada visum. Jadi diketahui dengan jelas ini percobaankah atau percobaan perkosaankah atau bahkan mungkin bukan perkosaan, mungkin kategori pelecehan seksual yang lain. Jadi harus dibuktikan. Karena kalau tidak dibuktikan, ya berarti dianggap tidak terjadi perkosaan. Jadi apakah dia seorang korban atau bukan, ya tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi harus digali betul oleh pihak pengadilan dan pihak hakim, harus bisa punya keyakinan betul terjadi perkosaan begitu. Pak Heru, tapi kalau melihat kan dihadirkan untuk ya dianggap mungkin bisa meringankan para terdakwa, khususnya Putri Chandrawati, dianggap sebagai korban pemerkosaan begitu ya. Kalau dari sisi keilmuan viktimologi itu, korban itu dapat dianggap sebagai korban itu dalam bentuk apa saja, Pak Heru? Ya, intinya viktimologi itu ilmu yang membahas tentang viktimisasi. Jadi proses-proses yang menimbulkan korban, kemudian bagaimana reaksi dari masyarakat terhadap peristiwa tersebut ya. Di sebab-sebab terjadinya viktimisasi. Artinya viktimisasi bisa terjadi tidak hanya langsung oleh sang pelaku, bisa juga istilah secondary victimization alias victimization sifatnya yang kedua, yang sekunder. Maka yang harus bisa dibuktikan adalah apa sebab-sebab yang menimbulkan korban, kemudian bentuk-bentuk penderitaannya apa, lalu bagaimana reaksi dari korban ataupun keluarganya, kalau sudah tidak ada berarti keluarganya, dan bagaimana sistem peradilan pidana kemudian bisa mengakomodasi hak-hak korban. Itu yang menjadi penting dalam suatu Karena kita tahu korban ini kan di sini Yosua ya, tapi dalam arti kalau dihadirkan dari terdakwa pasti korbannya ini dianggap Putri Chandrawati begitu kan? Korban langsung dalam kasus ini ya Brigadir Joshua almarhum ya, karena dia sudah meninggal. Saya turut berduka cita juga. Dan juga korban tidak langsung adalah disebut sebagai indirect victims adalah keluarga dari Joshua, apalagi kemarin hari Natal, tidak bisa Natal bersama-sama dengan Joshua lagi untuk selamanya. Itu satu bentuk penderitaan yang luar biasa ya. Tapi kemudian tugas dari pengadilan kemudian untuk mengeksplor lagi ada tidak korban-korban lain yang sifatnya mungkin bukan korban korban langsung ya. Tapi tidak langsung. Korban tidak langsung atau mungkin korban-korban sekunder dan tersier lainnya. Itu tugas dari pihak peradilan tentunya. Bang Martin tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Heru ya dalam kacamata viktimologi gitu. Nah, tapi dalam kacamata Anda sebagai kuasa hukum Brigadir Joshua, selain klien Anda yang saat ini juga sudah meninggal dunia, kalau melihat korban, siapa saja yang mungkin bisa Anda identifikasi dari perjalanan kasus ini, Bang Martin? Menurut saya korbannya selain keluarga ya, yang pada momen Natal kemarin tanggal 25 akhirnya merayakan perayaan Natal tanpa almarhum ya. Korbannya adalah seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena akhirnya seluruh rakyat Indonesia melihat betapa buruknya oknum-oknum kepolisian ini ya, merekayasa kasus ya, sehingga membuat rakyat itu marah. Kalau mereka bisa melakukan ini terhadap kasus Joshua, bagaimana dengan kasus-kasus yang lain ya? Lalu korban berikutnya adalah institusi kepolisian Republik Indonesia.
Karena ulah orang-orang ini kepolisian dianggap buruk dan dianggap dalam tanda petik ya sebagai penjahat oleh rakyatnya sendiri. Jadi kalau dibilang korban, banyak sekali sebenarnya korbannya akibat dari perilaku-perilaku yang tidak bermoral ini. Sehingga menurut saya layaklah mereka untuk dihukum dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Demikian Mas Bayu. Oke, baik. Nah soal layak dihukum dan mendapatkan hukuman gitu ya. Tapi kan kalau kita sekali lagi kita melihat apa yang terjadi minggu lalu gitu, setidaknya ada pengakuan korban perkosaan gitu di situ. Kemudian beberapa anggota polisi juga mengaku menjadi korban perintah dari atasannya, Irjen Pol Verdi Sambo pada saat itu. Nah, selama jalannya persidangan, bagaimana Bang Martin juga melihat bahwa para korban ini dihubungkan dengan pasal-pasal yang disangkakan terhadap mereka. Apakah ini juga sudah kesesuaian dengan posisi mereka karena mendapatkan perintah dan lain sebagainya? Yang pertama ya, mengenai polisi, saya pikir tidak bisa kita anggap mereka ini sekarang sebagai korban. Korban dalam halnya sebagai ini ya, korban dalam hukum gitu, tidak. Kalau korban relasi kuasa, yes, saya setuju sebagian dari mereka memang adalah korban dari relasi kuasa, tapi tidak semuanya ya. Nah, mengenai apa yang mereka lakukan memang harus mereka pertanggungjawabkan juga. Kan ada dua dalam hukum pidana itu, perbuatan hukum dengan sengaja dan dengan niat, ada juga dengan perbuatan hukum melawan hukum pidana yang sifatnya adalah kalpan ataupun kulpa. Biarkanlah nanti mereka mempertanggungjawabkan di depan persidangan yang mana yang mereka lakukan. Nah, namun saya tidak bisa terima kalau ada terdakwa ya yang didakwa pembunuhan berencana namun mengaku sebagai korban. Saya belum pernah menemukan itu dasar hukumnya ada di mana, tuh nggak ada. Jadi stop. Baik. Ya para penasihat hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Putri Chandrawati itu bukan korban, dia terdakwa pembunuhan berencana dan harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah lakukan. Demikian, terima kasih. Bang Martin, poin yang itu juga mungkin menjadi perhatian nih Bang, di mana Putri Chandrawati kan mengaku 3 kali dibanting, kemudian menjadi korban pemerkosaan, dan nantinya juga pasti kan akan menghadirkan ahli-ahli, mungkin salah satunya ahli viktimologi untuk meringankan juga, sehingga Putri ini memang bisa dianggap sebagai korban pemerkosaan, walaupun kita tahu saat pertama kali mengaku sebagai korban pelecehan seksual memang sudah tidak terbukti begitu ya Bang ya. Kalau mengenai hal ini sendiri Bang, nantinya mungkin Putri Chandrawati bisa dianggap korban pemerkosaan dan menghadirkan ahli-ahli yang juga meringankan, seperti apa Bang? Jika Putri Chandrawati nanti dalam perkara ini menjadi korban ataupun dianggap sebagai korban, inilah presiden buruk peradilan pidana kita. Kenapa saya bilang demikian? Karena satu, di sini posisi dia adalah terdakwa, ya, bukan korban. Kalau sampai dianggap korban, saya bilang tadi, berarti ini presiden buruk. Lalu yang berikutnya, mengenai saksi ahli ataupun ahli yang dihadirkan. Itu kan sifatnya subjektif ya Mbak. Apalagi dalam tanda petik seperti kemarin ya, saya lihat ada ahli yang dihadirkan, justru dihadirkan itu ada historinya dari perkara sebelumnya, yang mana Putri itu ataupun Verdi Sambo sebagai pelapor semenjak bulan Juli. Saya curiga jangan-jangan ibu ini juga menjadi ahli ya dalam perkara yang satunya yang di SP3 juga, di mana Joshua itu dianggap sebagai percoba ataupun mengancam nyawa Eliezer pada saat itu. Saya tidak tahu apakah memang menjadi ahli juga di situ. Nah, kalau kita tarik ke depan kan akhirnya kesaksiannya itu jadi aneh gitu, di mana apa yang disampaikan itu di luar dari pendapat-pendapat yang sebagaimana mestinya, seperti saya kutip lah, pendapat psikolog forensik Bang Reza Indragiri itu bertentangan dengan ibu ini gitu. Tapi apapun itu tetap kita hargai. Biarlah nanti hakim yang menilai mana keahlian yang lebih pantas untuk dijadikan pertimbangan. Manakala juga kemarin dari pakar kriminolog ya, Pak Muhammad Mustafa juga sudah menyampaikan 2 hal. Yang pertama, motif dari perkara ini tidak bisa pelecehan seksual karena tidak ada bukti visum. Dan yang kedua, bahwa pendapat ahli psikolog forensik itu tidak bisa menjadi bukti pendukung terhadap laporan kekerasan seksual jika tidak disertakan dengan visum et repertum. Demikian, terima kasih. Kemudian apa implikasinya dan apakah memang korban dalam hari ini sepatutnya memang mendapatkan kompensasi kali ya bahasanya? Korban itu kan status ya, artinya
jangan hanya sebatas label, karena label itu kan bisa jadi stigma yang tidak harus dibuktikan. Tapi kalau korban itu harus dibuktikan karena ada sejumlah implikasinya. Ada implikasi hukum kalau dia sebagai korban, dia punya hak untuk dilindungi, hak untuk baik dalam semua proses ya, sejak kalau dia masih hidup ya, karena ada korban yang sudah meninggal juga. Kalau dia masih hidup, ada hak-hak dia selama sang terdakwa disidangkan, kemudian kalau sudah dipidana, setelah keluar, perlindungan untuk dia juga. Korban juga harus dan berhak mendapatkan perlindungan juga. Atau kalau dia mendapatkan penderitaan, dia baik fisik, mental, seksual, ataupun korban secara sosial juga harus mendapatkan perlindungan. Jadi ada yang namanya perlindungan kompensasi, kemudian bantuan medis, psikososial, trauma, termasuk juga bantuan atau support selama korban sang terdakwa disidangkan. Tapi ketika dia sekaligus jadi saksi, dia harus mendapatkan proteksi dari negara. Ada lembaga seperti LPSK yang memberikan proteksi untuk para saksi dan korbannya. Jadi sebenarnya haknya begitu banyak ya. Dan makanya tidak cukup sekedar label, harus benar-benar dibuktikan dia korban atau bukan. Dengan statusnya begitu ya? Bukan statusnya harus jelas di mata hukum dia korban, atau korban yang merangkap saksi, atau hanya korban yang pura-pura korban. Nah, Pak Heru, istilahnya playing victim atau imaginary victims. Korban ada jenis-jenis korban berarti? Ada. Korban seperti apa yang bisa mendapatkan hak tadi, dan kemudian jenis-jenis korban seperti apa aja? Ada 5 degree korban ya kalau kita mengikuti teori Mendelssohn tentang victim precipitation. Atlas level kontribusi korban terhadap terjadi kejahatan ada 5 kategori. Ada innocent victim, korban yang benar-benar innocent, dia nggak terlibat sama sekali, dia jadi korban tanpa keterlibatan dia atau tidak memprovokasi apapun kepada sang pelaku. Kedua, victim with minor guilt, dengan kesalahan sifatnya minimal. Jadi korban tapi sekaligus sedikit lengah atau alpa barangkali. Misalnya mobil dia dicolong karena dia tidak punya alarm, atau dia kunci tertinggal dalam mobil dicolong, maka dia turut berkontribusi walaupun minimal. Kemudian victims as guilty as offender. Victim itu korban sama bersalahnya dengan sang pelaku. Itu kategori ketiga. Kemudian ada yang keempat, ada victims the most guilty. Victim korban itu lebih bersalah daripada sang pelaku. Asalnya dia tuh pelaku, karena kemudian asalnya dia pelaku, kemudian korban melawan bela diri, kemudian sang pelaku katakanlah kalah atau meninggal, maka asal pelaku jadi korban. Itu victim the most guilty victim, alias korban yang paling bersalah. Yang kelima adalah imaginary victim, alias korban yang pura-pura jadi korban. Pura-pura, ada kasus kemarin pura-pura mati supaya nggak ditagih utangnya, atau pura-pura kerampok karena supaya tidak bayar utang, atau pura-pura mati supaya dapat uang asuransi. Itu tetap namanya korban playing victim, imaginary victim, mengada-ngada, ngadi-ngadi korbannya seperti itu. Oke, nah kalaupun itu berarti tetap keputusan ada di majelis hakim ya, Pak Heru? Menempatkan korban, posisi korban ini. Betul. Dan itu kewenangan dari majelis hakim menentukan dia korban betul atau korban-korbanan, korban sebetulnya atau korban yang pura-pura jadi korban, termasuk ada saksi, ada charge nanti kan, korban yang saksi diajukan oleh pihak terdakwa yang mungkin meringankan, atau juga JPU pun punya hak untuk memberikan saksi yang memperberat. Itu semua harus menjadi dipertimbangkan hakim untuk menetapkan status korban tersebut. Sebagai kuasa hukum dari korban langsung, ini hak-hak apa yang diinginkan oleh kuasa hukum dan juga keluarga, Bang Martin? Yang pertama ya, yang diinginkan adanya keadilan ya, dan kepastian hukum dalam perkara ini, sehingga orang-orang yang menghilangkan nyawa ya dengan sengaja, dengan niat ya, itu bisa mempertanggungjawabkan di mata hukum. Lalu yang kedua, pulihkan harkat martabat dari anak klien kami. Yang bersangkutan sudah meninggal, tolong stop, jangan tuduh dan fitnah tanpa ada bukti yang kuat. Kepolisian saja sudah menegaskan ya bahwa tidak ada pelanggaran ataupun perbuatan tercela dengan cara menguburkan secara kedinasan terhadap almarhum Brigadir Joshua. Nah, yang terakhir Mbak Rati dan Mas Bayu, kami dalam tahun ini saja sudah ada 3 menangani korban kekerasan seksual. Dari 3 orang korban ini nggak ada tuh yang profilnya seperti PC. Makanya saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Heru, jangan-jangan ini semua hanya playing victim ataupun imaginary victim gitu ya. Nah, kalau sampai peradilan ini dalam pertimbangannya nanti dalam tanda petik ya mendefinisikan ataupun mendeklar bahwa PC ini korban, saya pikir ya udah bebaskan aja lah semuanya.
Dan yang terakhir, kalaupun mereka mau berjuang untuk mendapat keadilan, buka laporan baru. Laporan di SP3 di Duren 3 kan belum tentu di SP3 kalau laporannya dibuat di Bareskrim untuk lokus dan tempus yang di Magelang. Buktikan, kalau kalian memang gentle, buktikan itu. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Breaking News kasus Sambo masih akan kembali usai jeda bersama rekan saya Aditya Nugroho. Tetaplah bersama kami.